Shalom saudara, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan hari ini untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami mau datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap pujian, penyembahan, dan juga firman yang akan disampaikan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kasih dan anugerah-Nya yang tak pernah habis dalam hidup setiap kita. Mari saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus, Sang Raja yang namanya indah, mulia, dan penuh kuasa. Namanya memberi pengharapan, pemulihan, dan keselamatan bagi kita semua. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan ya Bapa. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Membutuhkan. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yang terluka. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebab jika kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati, kita mau mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Dunia mungkin mencoba menarik kita menjauh, tetapi kasih Kristus lebih kuat dan tetap memikat hati kita. Mari kita katakan bersama, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Kami tahu dunia tak bisa, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu, selama ku hidup, Kami mau hidup bagimu ku itu. hidup bagimu, mataku Kami mau tetap memandang Engkau. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kalau kami hidup, ku hidup, kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. hati kami tetap, Kami mau tetap menyembah Engkau. menyembahmu. Dan kami tahu Tuhan, Tak bisa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku Kami mau tetap memandang Engkau Tuhan. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi kita nyanyikan pujian ini. Kalau kami hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi Engkau. ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, hari ini kita diingatkan akan kuasa firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka ada kesembuhan. Ketika Tuhan bersabda, ada keselamatan. Firman-Nya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi hidup dan penuh kuasa. Kita mau deklarasikan pujian ini. Engkau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan Kau selamatkan. bersabda dan selamatkanku. Kami tahu tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau
tahu tiada yang mustahil bagi Engkau. yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan, di mana pujian ini bukan hanya keluar semata-mata dari mulut kami Tuhan, untuk kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Tapi biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami Tuhan, dan menjadikan kami, perjalanan hidup kami Tuhan, untuk kami setia kepada Engkau, untuk kami menjadi hamba yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, Kau dapati kami hamba yang setia dan hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di pagi ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, bukan karena rutinitas kami untuk datang di ibadah Tuhan, tapi satu kerinduan di mana kami datang menghampiri Engkau Tuhan, dan kami rindukan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadikan kami tenang, dan membuat kami Tuhan bisa berjalan dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Kau singkapkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biar menjadi firman yang hidup, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan dengan iman, dan kami akan selalu menang bersama dengan Engkau. Yang siap menang bersama Engkau, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Saya biasanya di belakang layar. Saya kalau Bapak Ibu tahu di YouTube Dewi Basir TV yang biasa ada mesbah syukur, mesbah doa, dan khotbah-khotbah Dewi Basir. Sayalah yang ada di belakang layar itu. Saya yang bikin semua konten kreatornya saya. Dari awal mula YouTube ada sampai sekarang. Dan notabene saya pelayanan dalam multimedia yang saya backgroundnya bukan multimedia. Jadi Tuhan bawa ke multimedia karena saya backgroundnya sebenarnya musik pujian dan recording, tapi Tuhan bawa saya ke multimedia. Dan pada saat ini saya berada di antara saudara ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya memiliki 3 seorang anak, boleh ditampilkan foto saya. Saya memiliki 3 anak dan yang pasti 1 istri. Saya melayani sudah hampir separuh hidup saya melayani. Dari usia kecil saya hidupnya di gereja. Walaupun saya bukan anak gembala, tapi dari SD saya hidup di gereja, saya bersihkan gereja, saya nata kursi gereja, saya main musik dari SD sampai tahun 2018 saya sudah tidak melayani musik lagi. Jadi dari SD, dari SMP saya setiap minggu tidak pernah bolos, saya selalu ada di depan mimbar dan saya main musik dari SD sampai tahun 2018. Kenapa saya bilang sampai tahun 2018? Sebab di tahun 2018 Tuhan paksa saya untuk saya tidak pelayanan di musik, tapi yang musik yang biasa kita ketemu dengan orang, yang dilihat orang, tiba-tiba Tuhan bawa saya pelayanan yang tidak ketemu orang, yaitu di dunia multimedia di YouTube. Waktu itu Tuhan panggil saya paksa karena kita dapat panggilan untuk bikin YouTube. Kemudian saya ambil dalam pelayanan itu yang notabene sebenarnya itu pelayanan terpaksa Pak. Karena tiba-tiba pandemi datang, saya tidak bisa manggil siapa-siapa dan saya yang harus mengerjakan YouTube itu. Kemudian Tuhan bawa ke dimensi yang berbeda, yang dulunya saya selalu ada di mimbar setiap hari Minggu, tiba-tiba saya ada di depan komputer yang tidak berhubungan dengan orang lain, tetapi yang saya kerjakan ternyata memberkati lebih banyak daripada saya ada di depan.
waktu saya mengerjakan YouTube, jutaan orang yang lihat yang saya kerjakan. Jutaan orang yang bertobat dari apa yang saya kerjakan. Dan dimensi itu Tuhan taruh saya bahwa jiwa-jiwa yang diselamatkan lebih banyak lagi daripada saya ada di musik. Kemudian Tuhan bawa ke satu tempat di mana kita buat studio dan sebagainya, hingga pada saat hari ini YouTube Dewi Basir TV ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu perkenalan singkat aja, ya ini anak saya 3, cewek semua, dan saya adalah pria yang tertampan di dalam rumah, karena saya cowok sendiri. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan saya melayani Tuhan, berbagai macam yang namanya pergumulan dan berbagai macam hal yang dihadapkan, bukan hanya yang enak-enak, tetapi sesuatu yang kita dibawa ke lembah yang benar-benar kelam, yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa menolong, hanya Tuhan. Dalam dunia melayani, kami merasakan bahwa dulu saya pikir melayani Tuhan enak, ternyata melayani Tuhan tidak enak, dalam tanda kutip. Karena harus ada daging yang harus disalibkan, dan harus melewati proses yang harus kita lewati, yang harus dihancurkan diri kita, hanya Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu sesuatu yang tidak gampang. Saya melayani Tuhan, waktu kami menikah dengan istri saya, hidup kami melayani Tuhan. Full melayani Tuhan, full heart. Jadi full heart melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan, hidup kami melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanan melayani Tuhan tidak gampang, saudara. Kita diajarkan untuk belajar berjalan dengan iman. Seperti halnya demikian Bapak Ibu, bukan hanya kita hamba Tuhan, tapi Bapak Ibu juga dihadapkan dengan yang namanya berjalan dalam iman. Kenapa saya katakan berjalan dalam iman itu penting? Bapak Ibu, iman kalau kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1, mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ ini sangat dasar sekali, bahwa tentang iman ini sangat dasar sekali. Ya, Ibrani 11 ayat 1, bisa ditayangkan di multimedia. Saya bacakan, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahasa iman ini sering kita dengar di gereja. Harus punya iman. Tapi di situ ditulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Itu sesuatu kalau saya pelajari hal ini kayak bahasa iman itu gampang sekali kita mengucapkan iman, yuk beriman yuk punya iman yuk. Punya iman yang kuat, tapi kalau saudara resapi tentang iman ini, sesuatu yang maaf kata dalam tanda kutip susah, saudara. Bayangkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, kita berharap sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita mengimani itu terjadi dalam hidup kita. Ini sangat susah. Dalam hidup kami mengiring Tuhan pun juga demikian. Kita hidup mengiring Tuhan, kita hidup melayani Tuhan harus berjalan dengan iman. Iman itu tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan tapi itu sesuatu yang kita harus punya harapan tentang iman. Jadi gini, iman itu jembatan di mana realita dengan Tuhan. Kalau saya bilang gitu. Jadi gini, kita menggapai Tuhan, menggapai firman Tuhan, menggapai janji-janji Tuhan yang nyata sesuai dalam firman Tuhan, yang tidak nyata tapi kita imani itu nyata. Itu susah. Susah enggak, saudara? Susah. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Jadi kita mengimani janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kita disuruh iman percaya yang tidak kelihatan itu, tapi kita meyakini bahwa kita ini percaya. Dalam perjalanan iman kami melayani Tuhan ini sungguh susah sekali, tapi dibutuhkan ketaatan yang tidak kelihatan tapi taat. Saudara, ada satu ilustrasi demikian. Saudara, saya belikan tiket konser Justin Bieber misalnya. Saudara, saya kasih tiket, kemudian saudara
konsernya ada di Jakarta. Kalau Justin Bieber mungkin orang tua pada nggak tahu ya. Yang agak tua dikit, siapa ya? Ebit GAD gitu aja. Ebit GAD konser di Jakarta. Kemudian Bapak Ibu saya kasih tiket konser. Dengan saudara sudah menerima tiket itu, tapi apakah saudara bisa mendapatkan suasana konser, atau saudara ini kalau saudara tidak melangkah, saudara sudah mengimani hal itu, saudara bisa lihat konser, tapi jadi ini maksud saya gini, iman itu bukan hanya cuman di angan-angan, tapi iman itu dilakukan. Saudara sudah dapat tiket itu, tapi untuk bisa lihat Ebit GAD nyanyi dan sebagainya, saudara harus melangkah ke sana, datang ke Jakarta, saudara harus bawa tiket, dan di situ ada jamnya masuknya, jam keluarnya, saudara harus mengikuti semua prosedur yang ada, baru saudara mendapatkan suasana konsernya Ebit GAD. Demikian juga demikian, firman Tuhan, di janji-janji Tuhan ditaruh dalam hidup saudara. Saudara baca firman Tuhan, taruh ada dalam diri saudara, saudara setiap minggu datang ke gereja, bahwa hidup bersama Tuhan, saat kita dapat berkat-berkat yang luar biasa, saat kita berjalan bersama Tuhan, kita mendapatkan janji-janji yang luar biasa. Tetapi saudara tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, ketaatan itu, saudara tidak menerima janji-janji Tuhan. Itu. Nah, itu sungguh sangat perlu yang namanya berjalan dengan iman. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita memiliki mental iman yang instan. Kita berapa kali dengar kalau kita mau beriman, tiba-tiba kita di mall lihat ada mobil baru. Ini zaman-zaman saya masih remaja, biasanya diajarkan sama hamba-hamba Tuhan gini, ada mobil baru, kemudian punya iman. Pegang mobil itu, ya kan? Pegang mobil, terus kemudian ngomong gini, dalam nama Yesus jadi milikku. Terus dapat brosur, handphone baru, iPhone 17, Mac Pro. Dalam nama Yesus, dengan iman, aku akan mendapatkannya. Ini saya bilang, ini iman instan, saudara. Ini bukan arti iman, tapi ini optimisme. Beda ya, iman dengan optimis beda. Jadi motivator-motivator datang, saudara bilang, kita bisa kaya, amin, amin, kita bisa mendapatkan sesuatu, amin, itu optimisme. Iman bukan sekedar itu, saudara. Iman itu butuh proses. Untuk mengejar mujizat itu butuh iman yang dalam tanda kutip proses. Iman percaya. Ini enggak gampang, tapi di dalam dunia motivasi kan kita sering dikasih motivasi, optimisme. Kita harus optimisme, kita harus percaya bahwa kita memilikinya. Terus mobil kita jamah dalam nama Yesus, dapat. Ini saya bilang ini bukan mie instan. Saya bilang ini iman instan. Iman yang di dalam Tuhan itu enggak demikian, saudara. Tapi iman di dalam Tuhan itu butuh ketaatan, butuh proses. Amin. Ya. Saudara ketahui bahwa perjalanan Yesus dalam perjalanan pelayanan Yesus 3,5 tahun di dalam dunia ini, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang buta dapat melihat, terus kemudian orang lumpuh dapat berjalan. Dan waktu Yesus mulai melakukan mujizat, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya kan kalau saudara baca, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu sembuh, kemudian Yesus berjalan kemanapun, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena apa? Pengen melihat, wow, mujizat yang besar itu yang dikerjakan Yesus. Sampai kemanapun Tuhan dikerumunin orang untuk mereka melihat. Tapi apa yang terjadi? Sewaktu Yesus disalib, orang-orang pada menghilang. Yang berbondong-bondong itu pada hilang semua. Nah, gambaran iman instan itu demikian, saudara. Banyak orang Kristen datang ke gereja berbondong-bondong, hanya pengen mujizatnya Tuhan. Tetapi tidak mau berjalan dengan iman bersama Tuhan. Waktu Yesus disalib, mereka pada pergi. Dan pada meninggalkan Yesus,
Dan iman instan itu seperti itu. Jadi hanya pengen melihat, ada mujizat, datang ke gereja. Saudara datang berbondong-bondong tempat ini. Ada mujizat dan mungkin datang ke tempat ini ada sesuatu yang saudara harapkan. Tetapi sewaktu saudara tidak mendapatkan, saudara akan meninggalkan. Nah, ada quotes yang luar biasa dikatakan bahwa jangan bangun iman kita atas dasar berkat dan mujizat, tetapi bangun iman dengan dasar proses dan salib. Jadi iman itu ada prosesnya untuk kita mendapatkan iman. Iman perlu diuji, iman perlu diproses untuk kita memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak banyak Yesus menyebut orang yang memiliki iman yang besar. Hanya 2 orang yang tercatat di Alkitab. Yaitu apa? Perwira Kapernaum dan perempuan Kanaan. Saya tidak membahas tentang perwira di Kapernaum, tapi saya membahas perempuan yang ada di Kanaan. Kenapa? Kenapa bisa Tuhan Yesus sampai bilang iman perempuan Kanaan ini besar? Kita pelajari saudara, bahwa perempuan Kanaan ini seorang perempuan yang dituliskan dalam perempuan di Kanaan ini berasal dari Syria. Kalau kita baca, nanti kita baca ayatnya. Kalau berasal dari Syria, Tirus atau daerah Sidon. Yang artinya, jadi perempuan Kanaan, jadi waktu pelayanan Yesus jalan, dia baru mujizat di tempat ini, kemudian Tuhan Yesus berjalan, lalu Yesus pergi dari tempat dia pelayanan dan kemudian menyingkir ke daerah Tirus atau Sidon. Ada seorang perempuan Kanaan yang tiba-tiba datang. Dan diketahui bahwa perempuan Kanaan ini adalah bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi tapi datang kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Kemudian dia minta disembuhkan anaknya sakit dan menderita. Anaknya sakit, kerasukan dan menderita. Tapi dia bukan dari golongan orang Yahudi. Artinya dia bukan orang Kristen kalau sekarang, bukan orang Kristen. Tiba-tiba di tengah jalan Yesus perjalanan dalam melayani, dia datang minta didoakan anaknya sakit kerasukan. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu dalam Matius 15 ayat yang 21. Di situ perikopnya tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ingat bahwa perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, datang menghampiri Yesus untuk minta didoakan. Didoakan anaknya sakit kerasukan dan sangat menderita. Ayat 23 dikatakan, ini agak unik cerita ini saudara. Di 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca tentang ini, lucu juga ya. Yesus seorang Tuhan, bukan seorang Tuhan, maaf, seorang mungkin dikatakan dulu tabib yang ajaib, pembuat mujizat, guru. Tapi waktu dia dalam melayani, contoh kata di sini adalah Bapak atau hamba Tuhan, baru berjalan tiba-tiba ada orang minta didoakan. Tuhan, doakan anakku sakit, anakku kerasukan dan sangat menderita. Tapi Yesus bilang apa? Yesus tidak berjalan dan tidak menjawab sama sekali perempuan ini. Saya waktu membaca ini, saya sedikit berpikir juga agak kejam ya Yesus ya. Maksudnya hamba Tuhan kok orang minta doa, dibiarin aja, gak dijawab. Ternyata waktu saya pelajari tentang ayat ini, saya buka-buka di literatur, ya ini bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang bukan Yahudi, artinya bukan orang Kristen.
kalau saya ini orang Jawa kan, ada budaya yang namanya pekewuh. Jadi budaya pekewuh, sopan santun dan sebagainya. Sama lah di budaya di Bandung juga. Jadi kalau ada orang datang menyambut kita, minta apa, kadang-kala, oh ya Bu, apa. Nah ini saya gambarkan Yesus jalan, ada orang, Guru atau Tuhan tolong anakku sakit doakan. Tuhan tidak menjawab sama sekali dan dia mungkin tidak menghiraukan perempuan ini. Saya pelajari ternyata waktu zaman itu kebudayaan bangsa Israel waktu itu memandang orang yang bukan Yahudi itu memandangnya dengan sangat hina. Bahkan waktu zaman dulu di antara orang Yahudi itu kalau ketemu orang yang bukan Yahudi itu mereka mengolok-ngolok, mungkin sedikit agak mengolok-ngolok dengan bahasanya mereka mengatakan, seringkali mengatakan disetarakan dengan mereka itu hina, orang hina dan orang yang mungkin disetarakan dengan binatang, maaf. Ada bahasa-bahasa Yahudi itu kalau mengatakan orang di luar Yahudi, itu dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, saudara. Bahasa mungkin seperti mengucap keledai dungu, mungkin babi, serigala. Ini kalau dalam bahasa Yahudi. Jadi orang Yahudi lewat, tiba-tiba ada orang bukan Yahudi, itu mereka langsung mencibir dan mereka menganggap mereka hina. Dan mereka mengatakan sesuatu hal yang nggak baik buat mereka. Jadi bahasanya kayak, kalau bahasa sekarang kafir ya, kafir itu diucapkan untuk, oh ini orang kafir nih, orang kafir. Jadi mereka itu budayanya kayak gitu. Jadi mereka orang Yahudi jarang sekali untuk bergaul dengan orang di luar Yahudi. Itu pada zaman itu. Nah, Yesus pun, karena Yesus orang Yahudi, waktu itu berjalan dan tidak menghiraukan, ini orang bukan Yahudi. Jadi dia tidak menghiraukan. Saya berpikir gini, kejam juga ya. Tapi sebenarnya waktu itu adat itu biasa aja. Dan bahkan mereka mengeluarkan kata-kata yang kotor buat orang yang bukan Yahudi. Nah, kemudian waktu ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi bayangkan saudara-saudara, ada di tempat kerumunan, ada Yesus dan ada perempuan yang bukan Yahudi ini datang, Tuhan tolong anak saya. Kemudian muridnya, Tuhan nggak usah dihiraukan ini malah bikin rame, teriak-teriak, Tuhan tolong, bikin rame ini. Jadi nggak usah dihiraukan, dia bukan anggota gereja kita, dalam tanda kutip. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Yahudi, ini biarin aja. Tapi perempuan Kanaan ini sungguh luar biasa. Dia walaupun sebenarnya didiemin Tuhan, mungkin diusir sama murid-muridnya, tapi perempuan ini tidak berhenti begitu saja. Ayat 22 tadi dikatakan bahwa, maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari daerah itu berseru, kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan dan sangat menderita. Ini terus diteriak-teriakan, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong anakku. Akhirnya murid-muridnya sampai memohon kepada Tuhan, nggak usah hiraukan. Saya bayangkan kalau ini kita saudara, kita datang kepada Tuhan nih, atau mungkin datang ke gereja ini, kemudian saudara, anak saudara sakit atau saudara yang sakit. Kemudian Bapak Ibu datang kepada Pak Pendeta datang kepada Pak Pendeta, tolong doakan saya. Pak Pendeta diam aja. Apa yang saudara lakukan? Kalau saya itu merasakan kayak gitu, saya gini, enggak gereja-gerejaan. Pendeta kok dimintain doa aja, enggak mau. Malah dibiarin, malah pengerja-pengerjanya, Bu, Ibu pergi dulu ya Bu. Ibu pergi dulu. Ibu dari mana? Ibu bukan anggota jemaat kita. Ada kartu anggotanya enggak? Misalnya ini lebih ekstrim lagi, ada kartu anggotanya. Kalau minta didoakan harus pakai kartu anggota. Kalau saya ini mungkin saya berpikir ya, kalau saya nggak punya iman yang besar, saya bilang gini, aduh sudah jauh-jauh datang ke gereja, minta didoakan pendetanya, ditolak lagi. Dan kemudian saya langsung berpikir gini, tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan. Bapak Ibu punya iman yang demikian,
Saya yakin saudara nggak punya iman yang demikian. Yesus sama sekali tidak menjawab. Di Alkitab ditulis, Yesus sama sekali tidak menjawab. Seringkali kita juga menghadapi demikian. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Saudara sudah berdoa siang malam, setiap hari, membaca Alkitab, dan merindukan punya harapan Tuhan jawab doa saya. Tapi apa yang terjadi? Terkadang Tuhan, Yesus sama sekali tidak menjawab. Apakah dia dengar doa kita? Tuhan dengar doa kita. Tetapi dia menguji kesetiaan iman saudara. Tuhan cuma menguji kesetiaan iman dari ibu ini. Tuhan tolong, mungkin ini di antara saudara juga, Tuhan tolong anakku sakit. Tolong doakan, sembuhkan. Tuhan enggak menjawab. Ayat 24. Dan Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus, tadi Tuhan diemin, yang kedua Tuhan jawab. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini lebih menyakitkan lagi saudara. Sudah tadi Yesus mendiamin perempuan ini, yang kedua Yesus menjawab. Tapi jawabnya gini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan untuk kamu yang bukan orang Yahudi. Bukan untuk kamu yang bukan orang Kristen. Bukan untuk kamu perempuan Kanaan ini. Ini lebih pahit lagi saudara. Tapi iman dari perempuan Kanaan ini enggak berhenti. Dia terus, akhirnya ayat 25 dikatakan apa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini berbeda ya, iman dengan nekat itu berbeda. Tapi ini iman perempuan Kanaan ini luar biasa. Yang pertama tadi datang kepada Tuhan, didiemin saja. Terus kemudian yang kedua, Tuhan jawab, Tuhan ngomong gini, aku diutus bukan kepada siapa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk orang yang di luar Yahudi. Tapi yang dilakukan perempuan ini apa? Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bayangkan sudah ditolak, sudah didiemin, tapi perempuan ini tetap datang dan lebih mendekat lagi dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Dijawab lagi di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, ini lebih menyakitkan ya kalau bahasa Indonesia ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Anjing. Ini kalau buat saya baca ini saya jadi perempuan ini benar saya langsung enggak gereja-gerejaan, enggak hamba-hamba Tuhanan, enggak pelayanan-pelayanan, enggak pokoknya enggak semua. Sudah ditolak, disuruh pergi, didiemin, dijawab bukan golongannya, akhirnya malah dibilang maaf, dibilang anjing. Dibilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Bahasa Indonesia anjing namanya anjing-anjing. Ya kan, namanya anjing-anjing. Tapi waktu saya pelajari dari bahasa aslinya itu sangat luar biasa saudara. Dari bahasa aslinya ini saya bukakan, mungkin enggak ada di catatan multimedia. Jadi anjing di bahasa aslinya anjing di sini ini ada, jadi kata anjing di Alkitab itu ada dua. Yang pertama yaitu anjing yang diartikan dalam bahasa aslinya itu kuon bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani. Nanti saya izin sama Pak Guru, saya buka dari bahasa Yunani. Di situ dikatakan bahwa anjing kuon itu ada dua, kuon sama kunarion. Kalau kuon itu adalah anjing liar yang enggak punya tuan dan yang biasa di jalan-jalan itu anjing. Makanya orang bilang kalau orang Yahudi dulu mengatakan
orang yang di luar Yahudi itu selalu dengan kata-kata kuon ini. Tapi anjing yang di sini ini arti bahasa aslinya kunarion. Kunarion itu saya baca lagi bahwa kunarion itu apa? Itu bicara anjing kecil, anjing peliharaan. Kalau saudara punya dogi, itu kan berbeda dengan anjing yang liar. Tapi kalau anjing dogi yang dipeliharaan itu kan kita sayang, terus anjingnya itu lucu, terus kemudian kita kasih makan. Nah, Yesus mengartikan kata anjing di firman ini anjing yang artinya kunarion, bukan yang anjing liar, gitu bukan. Jadi kalau saya baca bahasa Indonesia kan ini kayak kata-kata yang benar-benar anu banget ya. Masa kita dibilang anjing gitu loh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seorang guru besar, tapi kenapa dia bilang anjing yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan anjing yang kuon, anjing liar, tapi anjing kesayangan. Dia masih memperhalus kata-kata itu. Tapi akhirnya maka di ayat 27 dikatakan gini, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing yang kunarion itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi anjing, waktu Yesus ngomong anjingnya ini anjing kunarion, anjing yang peliharaan, anjing yang lucu, bukan yang anjing yang liar. Jadi bahasa Yesus itu tidak kasar saudara sebenarnya, kalau di bahasa yang aslinya. Makanya kata perempuan ini benar Tuhan, namun anjing kunarion itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Kemudian ayat 28 dikatakan, maka jawab Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, nah ini, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika juga anaknya sembuh. Ini pelajaran yang luar biasa saudara. Perempuan Kanaan ini, dia orang yang bukan golongan Yahudi. Dia datang kepada Tuhan, dia mendengar bahwa Yesus adalah seorang penyembuh dan dia datang kepada Tuhan karena anaknya sakit. Dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolong anakku sakit. Dia minta penyembuhan dari Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan menghiraukan, tapi kemudian Tuhan menjawab, dia bilang, kamu bukan golonganku. Kemudian perempuan Kanaan itu enggak berhenti-henti, malah dia semakin mendekat kepada Tuhan dan dia tersungkur kepadanya dan dia menyembah Tuhan dan dia mengatakan tolonglah anakku. Kemudian sampai kata-kata Yesus kalau di bahasa Indonesia terlalu kejam, tapi buat arti yang sesungguhnya itu bahwa Tuhan berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi respon perempuan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan berbagai macam proses iman perempuan Kanaan ini, akhirnya Tuhan bilang, besar imanmu. Bapak Ibu, firman ini sangat memberkati dalam kehidupan saya. Bahwa iman itu bukan sesuatu yang instan, iman itu butuh proses. Mungkin Bapak Ibu sekarang belum terima jawaban doa yang saudara doakan setiap hari. Mungkin Bapak Ibu memiliki pergumulan doa, mungkin sakit penyakit, ekonomi dan sebagainya. Saudara datang kepada Tuhan setiap hari Minggu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kok jawaban tidak datang-datang. Ingatlah perempuan Kanaan ini. Dari berbagai macam proses imannya untuk menuju dia mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan itu tidak mudah, tidak instan. Tapi intinya apa? Tuhan menguji iman kita supaya iman kita tetap kuat sampai hari ini dalam kehidupan saudara maupun di atas maupun di bawah, di saat saudara kaya maupun di proses Tuhan di dalam mungkin tidak punya apa-apa. Tuhan mau melihat imanmu yang luar biasa. Seperti perempuan ini, Tuhan berkata kepada perempuan ini, besar imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh dan dia mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu memiliki kerinduan demikian, mungkin saat ini juga saudara punya sakit penyakit yang enggak sembuh-sembuh. Mungkin saudara keadaan ekonomimu baik-baik, sudah berdoa puasa, semua kegiatan gereja diikutin, semua baca firman semua diikutin. Ingatlah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan ujian iman itu biarlah saudara rasakan dan nikmati, dan satu saat saudara akan menerima sesuatu yang luar, janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang imam musik. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita ambil perenungan sejenak.
Seringkali kehidupan kita dihadapkan seperti perempuan Kanaan ini, di mana sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab doa kita. Dan kita dihadapkan dengan apa yang namanya proses iman itu. Percayalah bahwa sesuatu janji-janji dari Tuhan akan terjadi dalam hidupmu ketika kita hidup berjalan dalam iman dan ketaatan kepadanya. Seperti pujian ini katakan, berpindah. Iman kami Tuhan tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah kelam, tak mengapa saat Kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalah kami masih ada, tetap percaya rencana yang terindah pribadimu tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu seperti perempuan Kanaan ini Tuhan, yang tidak menyerah meskipun menghadapi penolakan. Aku tahu Engkau satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, seringkali aku tidak layak, namun aku percaya kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas itu. Sekalipun aku hanya mendapat remah-remah dari meja-Mu Tuhan, itu sudah cukup untuk memulihkan hidupku Tuhan. Ajari aku untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tekun, iman yang tidak mudah menyerah, iman yang tetap berharap sekalipun keadaan berkata sebaliknya. Seperti perempuan ini, perempuan Kanaan ini terus menerus memohon, bahkan datang menyembah Engkau dan mencari Engkau Tuhan. Terus berharap sesuatu terjadi kepada Engkau Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan menjadi seperti perempuan Kanaan ini yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Firman ini bila menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa. Mari kita buka hati kita dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih untuk kebenaran firman.